materi tentang optimalisasi kombel ion compression di SMA 1 Cipete ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita akan lihat apa belajar cara belajar. Ini judulnya belajar cara belajar. Nah, kenapa harus belajar? Nah, ini satu pendapat dari para ahli bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu cepatnya sehingga kemampuan belajar jadi sangat penting. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk belajar dengan efektif, kita akan lebih bisa beradaptasi dengan pesatnya kemajuan di sekitar kita. Yang berikutnya kita lihat ini satu pendapat dari para ahli yang belajar. Di antaranya ini John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi. Tahun 1930, John Keynes ini mengatakan bahwa memperoleh istilah technological unemployment atau pengangguran teknologi di tahun 1930 ini. Menurut beliau, pengangguran bermunculan karena efisiensi produksi menggunakan teknologi, sehingga industri menyerap lebih sedikit sumber daya manusia. Dan ini sudah terjadi saat ini, di mana tahun 2013 ini sudah banyak sekali pekerjaan yang hilang. Tahun 2023 apalagi, dan tahun 2033 ini selama di Amerika saja diperkirakan dalam 83 ke depan, tahun 2003 penelitian dari Oxford University mengumumkan bahwa ternyata dalam 10-20 tahun ke depan 47% pekerjaan di Amerika Serikat terancam oleh otomasi, mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Nah, sedangkan ini yang harus seorang ahli psikolog mengatakan, saat ini yang disebut buta pada abad 21 ini bukan mereka yang tidak bisa baca tulis, melainkan mereka yang tidak bisa belajar, tidak belajar meninggalkan, bisa tidak belajar kembali, atau istilahnya learn, unlearn, relearn kalau bahasa kerennya ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus senantiasa belajar. Nah, ini pekerjaan mana yang tidak akan tergeserkan? Ternyata pekerjaan yang tidak akan ada, yang paling bertahan terhadap ancaman komputer adalah pekerjaan yang membutuhkan dua hal, itu kecerdasan kreatif dan kecerdasan sosial. Ini tidak bisa digantikan. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengoptimalkan kita sebagai pelajar sepanjang hayat dengan berusaha untuk menjadi menghidupkan komunitas belajar. Nah, di Kombel ini ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu barangkali sebagai pendahuluannya. Nah, di Kombel ini, di komunitas belajar ini, kita harus fokus pada pembelajaran. Ada 3 ide besarnya, yaitu fokus pada pembelajaran. Menggeserkan fokus guru dari mengajar, teaching, menjadi belajar, learning. Jadi guru pun harus belajar, terutama belajar menjadi fasilitator pembelajaran. Dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar murid. Kemudian untuk membantu dan memastikan seluruh murid belajar dengan optimal, maka guru perlu di sini menyampaikan apa yang perlu dipelajari oleh murid, memantau perkembangan belajarnya, memberikan pendampingan dan bantuan tepat sasaran. Kemudian juga memperdalam pembelajaran ketika murid-murid mencapai target yang diamanatkan. Dan menggunakan 4 pertanyaan kritis. Nanti akan kita bahas pertanyaan kritis. Itu
fokus pertama. Berikutnya fokus kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, ini di Kombel ini yang akan kita kembangkan ya. Jadi memupuk kebiasaan saling membantu untuk memecahkan masalah, sehingga di Kombel ini semuanya adalah mitra, tidak ada istilah senioritas. Nah, semuanya adalah mitra, saling berbagi praktek pengajaran, berkolaborasi dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta mengikuti perkembangan belajar murid menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu. Nah, itu apa? Ide yang kedua, jadi membudayakan kolaborasi. Dan yang ketiga, ide belajar terbesarnya adalah berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan asesmen yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid, mengumpulkan bukti capaian dan perkembangan murid, menggunakan bukti pencapaian untuk segera membantu murid yang mengalami kesulitan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Hasil belajar tidak hanya berfokus pada nilai atau angka, namun yang paling penting adalah kompetensi yang diharapkan pada tujuan belajar. Nah, itu Bapak Ibu ide besar dari komunitas belajar di dalam sekolah. Selanjutnya, bagaimana kita menguatkan komunitas belajar ini, yaitu dengan mempraktekkan 4 pertanyaan kritis untuk memandu diskusi dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, diharapkan kita semuanya bisa saling mengisi, saling berbagi, dan terutama ya ini apa yang kita harapkan untuk murid pelajari, itu yang paling utama. Ini perjalanan ini harus senantiasa terawal dikuatkan oleh kita. Jadi apa sebenarnya yang kita harapkan murid pelajari dari mata pelajaran yang kita ampu? Ya. Jadi mata pelajaran itu hanya sebagai alat untuk apa yang harus murid pelajari dari pelajaran yang kita ampu. Kesadaran utamanya dalam bagaimana itu di sini harus menyusun tujuan pelajaran yang terukur dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut. Nah, ini berarti penting juga kita menggunakan instrumen penilaiannya. Bagaimana strateginya untuk bisa melihat ketercapaian tujuan belajar itu. Ya, di sini ini penting juga menyusun rubrik kriteria penilaian sesuai dengan tujuan pelajaran yang ingin dicapai dan menginformasikan pada murid kriteria penilaian sehingga murid dapat melakukan refleksi pribadi terhadap kemampuannya serta memperbanyak asesmen formatif. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana respon kita. Bagaimana kita apabila ada murid yang tidak belajar? Nah, ini yang kemarin banyak muncul ya dalam pertanyaannya. Banyak murid kita yang tidak aktif, yang cuek-cuek saja, tidak ikut belajar. Nah, ini tentu saja ini kita harus tahu akar masalahnya apa, sehingga tujuan belajar juga harus melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Nah, ini perlu di sini ya melihat respon ini. Nah, ini perlu berbagi pengalaman di sini. Sebab tadi kemarin juga muncul ada yang menggunakan HP, ada yang tidak menggunakan HP, ada yang menggunakan permainan dan sebagainya. Ini sangat situasional sekali. Tergantung di kelasnya mana, kelas yang A pasti beda dengan kelas B. Oleh karena itu kita harus banyak sekali mengkaji beberapa strategi pembelajaran. Dan yang keempat adalah bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Nah, ini bagaimana supaya murid yang mahir ini tidak bosan. Maka kita juga harus memberikan pada dia apa targetnya. Dan nanti murid juga nanti yang ini berikan tantangan yang lebih. Dan terutama dia bisa dijadikan sebagai tutor sebaya. Nah, itu yang utama. Karena kecepatan belajar berbeda-beda. Nah, itu Bapak Ibu yang 4 pertanyaan kritis yang harus kita biasakan dalam Kombel ini. Ya, selanjutnya kita lihat dimensi komunitas belajar dalam sekolah. Nah, di sekolah ini komunitas belajar akan optimal jika dibantu dengan
5 dimensi ini. Ya. Yang pertama kepemimpinan, berbagi dan mendukung. Nah, pemimpin pembelajaran di sini pendidikan satu pendidikan itu memberikan hal yang paling penting. Jadi memberikan dorongan untuk atau dukungan terhadap komunitas belajar ini. Kemudian yang kedua komitmen dan nilai bersama. Ingat dalam komunitas pembelajaran kita semua adalah mitra. Kita semua adalah mitra. Tidak ada senior, tidak ada junior, semuanya saling berbagi pengalaman. Dan yang berikutnya pembelajaran kolektif dan penerapannya. Itu yang penting. Kita harus membuat satu pembelajaran kolektif. Nah, oleh karena itu nanti kita ke depan karena kita akan mencoba nanti di tahun pelajaran baru itu mungkin beberapa pelajaran yang tematik gitu. Maka nanti kombel kita nanti akan kita bagi pecahannya bukan lagi seperti kemarin ya grup Garuda mulai dari beringin rantai banding dan sebagainya kita akan bagi menjadi kelompok-kelompok mata pelajaran nanti akan disusun oleh Bu Epa. Kemudian yang keempat berbagi praktik baik. Nah ini yang penting. Jadi kita harus membiasakan berbagi praktik baik. Dan ini nanti didukung oleh kondisi yang kelima yaitu kondisi yang mendukung. Insya Allah nanti kondisi ini kita ciptakan sehingga di sekolah kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Lalu berikutnya satu lagi nih siklus, bagaimana siklus komunitas belajar dalam sekolah ini? Nah siklus ini adalah juga siklus ya, jadi tidak ada akhirnya, terus aja mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, evaluasi, refleksi awal lagi, perencanaan lagi, terus demikian. Kalau dimulai dari refleksi awal, ini lihat pertama data murid, analisis, kemudian diskusi refleksi dan seterusnya. Semua ini suatu siklus yang berjalan terus menerus. Itu barangkali tentang bagaimana kita mengoptimalkan komunitas belajar ini. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan tentang komunitas belajar ini. Sekali lagi bahwa ini adalah latihan, tapi latihan ini pun kalau dirasa bermanfaat, mungkin kita akan teruskan minimal sebulan sekali, gitu ya. Kita membuatkan GMAT yang kita ikuti bersama dengan pemateri yang berbeda-beda. Ya, itu barangkali yang saya sampaikan ya untuk saat ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan acungkan tangannya atau apa namanya hand. Ya, dibuka ya. Silakan Bapak Ibu, kita berbagi. Ada yang mau tanya, silakan raise hand. Berbulan-bulan dihancurkan pasukan Israel, Hamas akhirnya melawan. Minggu 20 Mei lalu, si Palestina itu meluncurkan roket-roket Israel Tel Aviv, sekaligus menjadi balasan atas korban sayang warga sipil Palestina. Silakan. Siapa yang angkat tangan? Pak Ayi. Ya. Ya. Jangan memberikan tanggapan silakan dengan acara atau dengan ini latihan lah kata latihan GMAT ini. Tapi tetap saja nanti GMAT ini silakan di foto Pak De, jangan lupa foto bersamanya. Kemudian ya santai dulu presentasinya ya. Kita obrolkan dulu ini tentang GMAT ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi tadi ini sebagai latihan kita mengadakan GMAT gitu ya. Kebetulan Pak Ade ngirim itunya juga telat.
film backgroundnya jika saya belum pakai. Ya, dari kegiatan hari ini ya kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa gym itu bisa kita lakukan gitu ya, bisa lakukan setiap saat. Bahkan tidak perlu nanti silakan dibuat mingguan juga tidak apa kan kalau kita gunakan cara-cara yang seperti ini. Sepertinya bisa optimal gitu ya. Kita berbagi dengan yang lainnya. Ya, jangan lupa nanti absensi sudah dibuatkan pada linknya. Cek, Biasanya cek. Ini Pak, saya Pak. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini saya tidak bisa menggunakan mikrofon di laptop, makanya menggunakan perangkat yang Pajul. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Semarang 1 Cikuney, yang saya hormati rekan-rekan Mahasek dan kemudian rekan-rekan guru sekalian, Bapak Ibu, ini merupakan webinar atau kegiatan kedua ya yang kita laksanakan dalam Kombel ini, yang mana yang pertama kita telah melaksanakan pada saat pembuatan soal ya Bapak ya? Iya. Pembuatan Ya. soal untuk PSAJ kalau tidak ya. Dan kita harapkan memang kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin bisa rutin dilaksanakan Pak, karena kita di dalam kegiatan seperti ini bisa berbagi praktik baik gitu ya. Jadi artinya banyak permasalahan yang kita temui di dalam kelas mungkin kita bisa share di di sini, kita bahas di sini, kemudian kita cari solusi bersama-sama. Karena pada dasarnya kalau kita bicaranya lingkupnya MGMP itu kan kita terbatas Pak ya, hanya sebatas mungkin mata pelajaran yang memang satu jurusan, satu rumpun gitu. Sementara di sini di Komel ini hampir mungkin semua mata pelajaran bisa saling berinteraksi, bisa saling berbagi pengalaman yang nantinya mungkin kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu saja mungkin Pak dari saya Pak. Jadi insya Allah mungkin kalau ini diadakan secara rutin, apakah setiap bulan atau berapa bulan sekali kita jadwalkan. Silakan nanti itu Ya. pengurus Kombel ya membuat jadwalnya gitu ya. Kombel ini ya mungkin kalau yang didaftarkan di PMM itu kan pengurusnya saya sendiri, Bu Eva dan Bu Nuki. Ya, ini kan kita tidak menggunakan Kombel di PMM ya. Untuk di sini berarti untuk Kombel sekolah ini mungkin nanti di sini diprakarsainya oleh Pak Ade, Intan gitu ya. Dan Jul kayaknya nih ya. Silakan itu yang menyusunnya lah. Nanti kalau yang Kombel yang sudah yang di PMM ya nanti kita bicarakan lebih jauh lagi gitu ya. Kalau itu mungkin sudah didaftar ke PMM ya. Yang ini makanya kita tetap menggunakan belajar ID, tetapi Kombelnya ya tetap masih beyond compare. Tapi di sini ada bagian-bagiannya gitu ya. Termasuk nanti juga pembagian kelompok kecilnya gitu ya. Boleh nanti buatkan seperti apa bagusnya. Ya Pak. Kalau silakan Bu Eva mau berkomentar atau Pak Resnadi, siapa dulu? Ya, Pak Tantan dulu. Pak Jul yang jadi Pak Jul yang Nggak kedengeran. saya kan saya usahakan laptop butut. Kebetulan tadi saya diisi oleh Pak Jul dari tadi Pak Jul ya.
Panjul nak kabur. Ya, Bu Fadil, bilang Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Izin menanggapi terkait kombel kita ini, bahwa kalau kita melihat panduan siklus kombel itu, di sini itu yang harus menjadi dokumen pendukung itu nantinya yaitu apa yang dibicarakan di dalam kombel ini yaitu permasalahan siswa berdasarkan hasil belajar. Kemudian target belajar siswa yang ingin dicapai, jadi tujuan pembelajarannya. Kemudian kita membicarakan juga sumber belajar yang relevan. Artinya nanti di sini itu yang lebih fokus dibicarakan yaitu tentang pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Ade ini. Kemudian selain itu juga nanti di tahun ajaran baru itu mungkin siap gak siap, nanti kami akan mempersiapkan tiap bulannya itu ada pemaparan di Kombel itu praktik baik Bapak Ibu. Jadi nanti dipersiapkan, oh kebagian misalkan bulan Agustus untuk dipaparkan di Gimit ini. Sekecil apapun, pasti Bapak Ibu di kelas itu memiliki praktik baik gitu ya. Jadi di sini menjadi sumber inspirasi untuk kita semua juga. Nah ini diharapkan nanti dibuat jadwalnya bulan ini yang siap-siap nanti yang akan memaparkan praktik baik menurut alur STAR ini Patantan misalkan bulan Juli diawali Patantan harus itu siap gitu ya. Si praktik baiknya itu harus siap apa yang akan disampaikan. Sekecil apapun pembelajaran di kelas, misalkan baik dari mulai penyusunan modul ajar ataupun penggunaan media ataupun teknologi apapun itu nanti diimbaskan kepada rekan-rekan di sini. Tuh. Jadi itu mungkin tambahannya untuk kegiatan di Kombel ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Jadi silakan Bapak Ibu ya, di Kombel ini nanti dibuat jadwalnya ya. Saya nih, kalau saya kan bidang di bagian kebijakan. Oleh karena itu untuk teknis segala sesuatunya silakan dirumuskan ya oleh pengurus-pengurus Kombel ini. Itu barangkali ya, sepertinya itu ya kegiatan hari ini. Saya pikir cukup sekian ya. Semoga apa-apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat. Bersama itu. Ya. Pak Ade yang moto. Ya, Pak Ade, dibuka kamera semua. Ajul. Tadi masih kabur. Ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ya, reaksinya coba, reaksinya dibuka. Oh, Panjul mari tos tenang. Pak Jadi. Drona. Waduh. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.